Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, analisis kuantitatif dapat menggunakan statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio jumlah sampel besar serta berlandaskan pada ketentuan bahwa data yang akan dianalisis berdistribusi normal. Nah, untuk memahami penggunaan statistik untuk penelitian dapat dibaca pada buku statistik untuk penelitian. Yang pertama itu ada judul penelitian berupa pengaruh gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan terhadap iklim kerja organisasi di Kabupaten Pringgondani. Nah, yang kedua itu ada variabel penelitian. Pada penelitian ini, variabel penelitian adalah gaya kepemimpinan, yaitu unsurnya X1 dan situasi kepemimpinannya X2 sebagai variabel independen dan iklim kerja organisasi yaitu unsur Y sebagai variabel dependen. Nah, paradigma penelitiannya, kemudian yang keempat populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang menduduki jabatan eselon 4 sampai dengan 2 dengan jumlah 50 orang berdasarkan tingkat kesalahan 5%. Maka ukuran sampel ditemukan 44 orang terdiri atas 30 orang pria dan 14 orang wanita. Nah, kemudian yang kelima ada rumusan masalah. Rumusan masalah deskriptif bisa berupa seberapa baik gaya kepemimpinan para eselon di Kabupaten Pringgondani, seberapa baik situasi kepemimpinan di Kabupaten Pringgondani, dan yang ketiga seberapa baik iklim kerja organisasinya. Kemudian ada rumusan masalah asosiatif atau hubungan. Yang pertama itu, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi? Yang kedua, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara situasi kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi? Dan yang ketiga, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan situasi kepemimpinan? Nah, yang C itu ada rumusan masalah komparatif. Yang pertama, rumusan masalahnya, adakah perbedaan gaya kepemimpinan secara signifikan antara eselon 2, 3, dan 4? Kemudian yang kedua, adakah perbedaan situasi kepemimpinan secara signifikan antara eselon 2, 3, dan 4? Dan yang ketiga, adakah perbedaan iklim kerja organisasi secara signifikan antara organisasi yang dipimpin oleh eselon 2, 3, dan 4? Nah, yang ketiga, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Mendapatkan data tentang perasaan orang yang sifatnya efektif lebih sulit dibandingkan mendapatkan data yang sifatnya kognitif atau psikomotorik. Kemudian yang keempat, pertanyaan tentang pengetahuan. Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan informan suatu kasus atau peristiwa yang mungkin diketahui. Yang kelima, pertanyaan yang berkenaan dengan indera. Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan data atau informasi karena yang bersangkutan melihat, mendengarkan, meraba, dan mencium suatu peristiwa.